Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Widodo dari Angkatan 13, Kelompok 1 Sube, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Semarang. Akan menampilkan video tugas, review, pengalaman, pembelajaran agenda 3 hari kedua sebagai berikut. Pengalaman yang saya ambil dari pembelajaran tanggal 8 atau hari kedua agenda 3. Yang pertama, saya mengulas kembali pembelajaran tentang Smart ASN dan manajemen ASN, sehingga saya menjadi lebih ingat dan lebih tahu tentang materi tersebut. Yang kedua, saya menjadi berlatih cara public speaking karena kita menjawab secara langsung tentang pengalaman pembelajaran hari pertama agenda 3. Yang ketiga, saya menjadi berlatih berdiskusi karena kita berdiskusi tentang pemaparan tugas. Jadi kita saling tanya jawab antar kelompok dan dari berbagai kantor SAR. 4. Menjadi berlatih cara memaparkan materi yang baik dan benar. Yang kelima, saya menjadi belajar dari pengalaman ASN melanggar agar lebih berhati-hati dan berprinsip agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena kami dari kelompok 1 sub A tadi mengangkat kasus dari ASN yang melanggar. Jadi kita belajar agar tidak mengikuti jejak-jejak mereka. Yang keenam, kita belajar tentang berpikir kritis melalui tanya jawab saat diskusi. Untuk kelompok kami, kelompok 1 sub B membahas kebocoran data di instansi pemerintah. Kenapa kita mengangkat topik tersebut? Karena kebocoran data di instansi pemerintah sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Penyebab kebocoran data antara lain sebagai berikut, yaitu keamanan sistem yang lemah, kurangnya SDM ahli keamanan cyber. Kemudian data dan fakta tentang kebocoran data yang berada di instansi. Pada Juni 2024 terjadi serangan cyber atau ransomware Lockbit 3.0 yang menyasar Pusat Data Nasional atau PDNS. Ribuan layanan publik termasuk imigrasi dan bandara terganggu selama beberapa hari. Lebih dari 230 instansi pemerintah terdampak dan 98% data di pusat tersebut tidak memiliki backup. Dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan yaitu 1. Pencurian identitas. 2. Kerugian finansial. Yang ketiga, hilangnya rasa aman di masyarakat. Pihak-pihak yang terdampak antara lain 1. Masyarakat, yang kedua adalah ASN dan instansi pemerintah, yang ketiga yaitu dunia usaha. Sebelumnya dari beberapa anggota kami mengusulkan beberapa isu yang akan diangkat, antara lain isu korupsi dana haji, korupsi pengadaan tower BTS, terus kemudian Kemendagri berencana menaikkan gaji Damkar, terus kekurangan ASN di Pemda dan kebocoran data di instansi pemerintah. Namun dari analisis USG yang kami pertimbangkan dan kami diskusikan dari anggota-anggota kami memutuskan untuk membahas kebocoran data di instansi pemerintah. Hubungan isu dengan materi agenda yang ketiga, yaitu 1. Manajemen ASN. Peran ASN sebagai pengelola data dan informasi. Terus kemudian yang kedua, kompetensi ASN di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, kebijakan dan manajemen ASN terkait perlindungan data. Yang keempat, keterkaitan dengan tujuan reformasi birokrasi. Kemudian Smart ASN. Yang pertama, Smart ASN yaitu ASN yang melek digital. Terus kemudian yang kedua, etika digital dan integritas. Kemudian yang ketiga, kolaboratif dan inovatif. Yang keempat, relevansi dengan tujuan reformasi birokrasi. Kemudian rekomendasi penanganan isu. Yang pertama, melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan jaringan digital di pemerintahan. Kemudian yang kedua, melakukan rekrutmen kepada CASN yang berkompeten dalam bidang IT atau siber. Kemudian yang ketiga, merangkul warga negara yang memiliki kemampuan dalam bidang cyber. Terus kemudian yang keempat, melakukan pelatihan dasar kepada pegawai pemerintah tentang cyber security. Baik, sekian video yang bisa saya tampilkan. Bila ada kurangnya, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarnas, we are family, profesional, modern, teruji. Afiknam, Jagat Samagram.